Halo, assalamualaikum guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama aku di channel reading. Yang sudah ditakdirkan untukmu yang akan hubungi kamu sebentar lagi. Kita akan lihat. Ya, tetap ini adalah clue saja, antisipasi, motivasi dan pembelajaran bukan untuk dijadikan pedoman hidup. Masih bersama aku. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa selalu melibatkan Tuhan dalam menghadapi atau mengambil keputusan langkah dalam hidupmu. Yang sudah ditakdirkan untukmu yang akan hubungi kamu sebentar lagi. Kita akan lihat. Kira-kira siapa sih? Kita akan lihat. Coba pesan kartu ini ya. Tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah SWT. Kita menggunakan kartu ini sebagai media prediksi. Yang sudah ditakdirkan untukmu sebentar lagi akan hubungi kamu. Oke. Fokus. Ini dia orang yang akan menghubungi kamu sebentar lagi, yang memang sudah ditakdirkan untuk kamu ya, insya Allah, amin. Di sini ada seseorang yang sangat bertanggung jawab. Ada seseorang yang merasa atau dia punya potensi besar untuk melakukan sesuatu hal itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, semoga dan semoga. Orang ini terlihatnya santai. Ya, santai. Kamu pasti nggak nyangka kalau orang ini mungkin ini bisa sahabat kamu, bisa soulmate ya, artinya pertemanan kamu yang nggak bisa diprediksi karena ini orangnya nyantai, tidak terlihat ada sesuatu tentang kamu, nggak ngiro gitu loh, nggak nyangka gitu. Orang ini punya karakter tanggung jawab. Kamu bisa coba kamu bayangkan siapa di sisi di kanan kiri kamu atau sahabat kerja kamu atau siapapun yang sifatnya orangnya itu ada karakter seperti itu. Santai, ngopi ayo ngopi ya seperti teman biasa gitu, jadi nggak ngerti karena orang ini punya pribadi yang santai gitu. Yang sudah ditakdirkan untuk kamu yang akan datang sebentar. Orangnya sangat bijaksana, orangnya sangat suka berbagi sama kamu ya, sama kamu. Mungkin orang ini ikut followin kamu kalau di Instagram atau di FB, di sosmed itu. Orang ini selalu datang bijaksana, dewasa. Bisa dibilang kalau wanita ya solehah, kalau laki-laki ya soleh, maskulin soleh. Kalau feminim soleha. Dia juga pintar ngaji, pintar ahli, bukan ahli kitab ya, tapi imannya kuat dan punya kemampuan untuk ya menghafal atau paling tidak itu bukan ahli kitab tapi dia soleh gitulah, begitu ya. Ya. Dia akan melakukan sebuah pembuktian nanti, akan datang. Ya nggak nyangka loh ini. Aku bilang nggak nyangka ini orang. Bukan ujuk-ujuk datang, tapi nggak nyangka dengan apa tujuan dia, karena seperti teman gitu aja biasa. Ya jalan-jalan aja ya flat aja gitu. Ya. Dia mempunyai sebuah keinginan, tetapi terkadang dia dirasa ketakutan untuk dia untuk menyatakannya ke kamu. Ada keinginan, takut kamu tolak gitu. Orangnya tuh seperti itu, ciri-cirinya seperti itu. Takut ditolak, takut nggak mau. Karena apa? Mungkin perbedaan ekonomi mungkin, atau perbedaan status mungkin, atau keyakinan ya. Tapi yang pasti di sini dia ada keinginan untuk mendekati kamu, tetapi masih
seperti mimpi aja, takut nanti cuma ngimpi doang tapi ternyata kamu nggak mau gitu ya. Nah kan ragu-ragu dalam pikirannya, kayak ngerasa ragu-ragu dalam pikirannya, mau deket udah deket sih, ngopi sudah kayak teman tapi dia jatuh cinta gitu loh. Atau kalau enggak memang follower kamu yang suka suka ghostingin, bukan ghostingin, suka kepoin kamu dan suka apa ya, infokanmu tapi seperti orang yang nggak ada apa-apa gitu, cuma kayak temenan biasa gitu kan, kayak gitu. Bukan charming ya, bukan yang bicara nyaman baik tapi nyenengin, tapi kalau kenyataannya tidak, bukan. Ini orang justru sebaliknya gitu, sebaliknya dia tuh ya biasa aja, suka ya suka gitu, terus komen ya komen sederhana gitu, tapi dia sambil mengamati kamu. Dan memang bukan mengamati, memang ingin deket sama kamu, tapi takut seperti mimpi aja. Jadi kayak masih mencari cara atau mencari kesempatan atau mencari momen yang tepat untuk bisa dekat dengan kamu ya. Coba kamu renungkan, kamu kenal siapa? Ada nggak yang dekat atau yang nggak menampakkan bahwa dia ada feel sama kamu, tetapi dia selalu pantau kamu gitu mungkin ya. Nah kan dia takut selesai, takut nanti kalau dia menyatakan hubungan sama kamu, misalkan aku love you atau aku sayang kamu atau bagaimanapun, dan kamu tidak menerima kata-kata itu atau nggak menerima dia, akhirnya hubungan ini selesai. Makanya dia selalu berhati-hati, memantau aja dulu, kayak mencari momen tepat gitu, kesempatan yang tepat. Tapi ya kembali kepada kamu, terserah kamu mau menerima atau menolak, itu hak kamu, karena kita punya hak dan punya hak pilih ya, kita punya hak pilih atau berhak menolak juga ya kan. Tapi ini ciri-cirinya orang yang akan deketin kamu dan akan hubungi kamu, ini sudah ditakdirkan untuk kamu, akan datang menghubungi kamu. Bisa LDRan ya ini ya, bisa dimanapun dia berada, bisa di sisi kamu ya. Dia sedih, dia patah hati karena sosok ini pernah mengalami patah hati, pernah mengalami perceraian, pernah mengalami putus, pernah mengalami ya macam kayak trauma hubungan karena gagal gitu ya. Ya dia pengen, tetapi di sini dia pengen mengalami sebuah hubungan bersama kamu itu untuk sebuah kesuksesan. Nah di sini dia lebih hati-hati, kayak ngancari slot-slotnya itu, kayak ngancari slot-slotnya di mana kamu siap dan momennya bagus untuk dia menyampaikan. Sebetulnya sudah ada di pemikirannya, ada di hatinya, bahkan sudah cuman tinggal mengkomunikasikan, tapi dia belum berani seperti itu, belum ada keberanian, lagi mencari saat-saat yang tepat saja. Ya mungkin kamu masih punya pasangan kali atau kamu masih punya pacar gitu, makanya dia belum berani ya. Dia kan menghubungi kamu ya, nanti akan menghubungi kamu, akan mengatakan enggak semua ya, akan mengatakan atau memberikan clue-clue sama kamu bahwa dia mencintai kamu ya. Dia berani, nanti akan melangkah ke depan setelah mengumpulkan keberanian. Bagaimana apapun planning yang ada di hati dia, ini akan dikomunikasikan dengan kamu, akan dia sampaikan seperti ini loh perasaan aku ke kamu. Nah, dan disitulah nanti intinya dia mencari momen keberanian dia untuk menyampaikan perasaannya, dan betul-betul mencari slot di mana kamu bisa diajak bicara atau kesempatan yang tepat ya. Sudah ditakdirkan ya untukmu yang akan hubungi kamu sebentar lagi. Kalau maskulin ya maskulin dewasa yang punya tanggung jawab, kalau feminim ya feminim yang mandiri dan bertanggung jawab, yang pasti seperti itu. Bisa cowok, bisa kamu yang menonton
feminim nanti yang hubungin pasti ya lawan jenis ya. Maskulin, kalau yang menonton maskulin ya berarti nanti yang akan menghubungi kamu adalah feminim itu ya. Menunggu waktu ya, menunggu waktu dengan penuh sabar. Dia menunggu kamu dengan penuh sabar, menunggu kesempatan yang tepat, dimana kamu juga dalam keadaan free ya. Mungkin kalaupun kamu masih punya pasangan, pastinya cari momen yang tepat, dimana nanti kamu juga tidak tersinggung, dimana kamu juga bisa mendengarkan dia gitu ya. Kita lihat. Dia takut nanti ada pertengkaran, ada kesalahpahaman. Akhirnya itu yang dia cari adalah slotnya, waktu yang tepat saja. Tinggal menunggu waktunya saja, karena semuanya itu sudah ada di pikiran dia dan tinggal mengkomunikasikan. Ya karena terkadang mungkin di sini ada perasaan apa ya, takut, bukan takut ya, nggak mau terpisah dari kamu hanya karena kata cinta. Karena kamu nggak suka, kemudian menjadi dijauhin gitu. Nah itu dia yang ketakutan. Jadi menjadi salah paham dan pertengkaran. Tuh yang dia ingin. Dan dia posisinya bukan posisi orang yang berada ya, tapi dia punya tanggung jawab. Dia saat ini lagi terpuruk finansial ya, bukan orang kaya maksudnya seperti itu. Tapi dia ingin berkomitmen, tapi keuangannya stabil, tapi tidak orang kaya, menengah ke bawah ya, dompetnya maksudnya. Jadi dia belum bisa mengasih kepastian, nanti dia juga cuma bilang sayang, cinta aja kalau dia positif atau serius sama kamu, tapi keadaannya tetap dalam keadaan terpuruk finansial, dan makanya takut dia ditolak kayak gitu ya. Tapi dia penuh harapan sama kamu, dia berharap atau punya harapan besar buat kamu. Sisi lain begini ya, memilih pasangan tuh ya, uang itu kata orang bukan segalanya, tapi kita butuh uang, karena segala sesuatu juga butuh uang. Tapi juga memilih pasangan juga cuma sekedar yang banyak uang atau mempunyai materi banyak, bukan. Karena semuanya itu yang kita butuhkan adalah tanggung jawab. Kalau orang sudah punya prinsip tanggung jawab, itu semua akan diusahakan untuk bisa membahagiakan pasangannya. Tapi tidak kalau untuk orang yang banyak finansial atau apa-apa itu tuh biasanya ya nggak terlalu mengarah ke situ sih. Aku nggak menuduh ya, tapi kebanyakan sisi dari wanita itu ada yang banyak berkelimpahan keuangan tetapi kebahagiaan kurang. Tapi ada juga yang limit ya, minus, tetapi karena kesetiaan seorang pasangan bertanggung jawab, penuh dengan kasih sayang, pastinya ya. Kalau orang bertanggung jawab tentu penuh dengan sayang, setia, dan berkorban, itu juga bisa bahagia. Jadi intinya kalau bisa sih ya, kalau bisa wanita itu ya dapat yang banyak duit tapi yang bertanggung jawab. Ya wanita itulah wanita ya, tetap bertanggung jawab. Dia berharap, punya harapan besar di sini bisa kamu terima, dan dia akan bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang sudah dia ikrarkan ke kamu itu. Ini mau nggak mau ya, karena ini sudah dijodohkan sama kamu oleh alam semesta, akan menghubungi kamu. Terserah untuk kamu untuk membalas nanti mau ditolak atau ya. Tapi sudah ada gambarannya seperti ini. Ada yang banyak uang tetapi nggak setia, ada juga yang nggak ada uang setia dan bertanggung jawab, ada juga yang nggak ada uang nggak tanggung jawab, nggak setia. Itu karakter masing-masing, tapi tidak untuk tebaran kartu ini, karena ini untuk sesuatu yang memang sudah ditakdirkan untuk kamu. Dia akan menghubungi kamu, selebihnya terserah kamu. Orangnya bijaksana, dewasa pastinya, pintar juga, pintar kitab juga, tapi bukan berarti ahli kitab ya. Ya paling tidak tuh baca Al-Quran ya hatam, baca Alkitab juga paham kayak gitu. Dewasa, bijaksana ya. Dia sudah pernah mengalami sesuatu hal di mana dia mengalami sebuah penyelesaian atau pernah mengalami
kegagalan dalam rumah tangga atau kegagalan dalam sebuah hubungan seperti itu. Inilah orang yang akan menghubungi kamu sebentar lagi yang sudah ditakdirkan untuk kamu. Ya. Oke, di sini ada energi Aries, ada energi Capricorn, ya, juga ada energi Pisces. Juga di sini ada energi Libra, juga ada energi Libra besar sekali ya, Libra. Ya, itu saja yang yang menyertai di antara tebaran kartu ini ya, elemen-elemen yang tercurah dalam tebaran kartu ini ya. Oke. Jadi apapun nanti yang terjadi, inilah takdir kamu untuk dihubungi seseorang. Ya, mungkin dalam waktu dekat ya sekitaran di angka 7. Kalau nggak angka 7 ya, kalau nggak jam 7 ya di angka 7, bisa jam 7 nanti pagi atau jam 7 atau tanggal 7 atau pokoknya di angka 7 atau 70 hari atau 1 minggu 7 hari dan lain sebagainya. Tergantung ya, tidak semua sama di jam yang sama, di waktu yang sama. Ada yang lagi seminggu sudah dihubungin, ada yang baru menonton video terus jam 7 dihubungin, atau bisa lagi baru nonton video ini 7 menit dihubungin, atau bisa lagi 70 hari, maksimal 70 hari, artinya 3 bulan. Enggak ada ya 3 bulan, artinya sekitar 2 bulan setengah seperti itu ya. Oke ya, nanti kalau kalian sudah dihubungin silahkan komen, oh iya Des, aku sudah dihubungi seseorang yang ditakdirkan untuk kamu, untuk menghubungi kamu ya, pastinya membawa perasaannya seperti itu ya. Oke, ini pesan untuk kamu yang menonton video ini. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Ya, kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Sedikit apapun nikmat, sebesar apapun nikmat, sesedikit apapun kesedihan, sebesar apapun kesedihan, kita harus tetap bersyukur. Karena dengan syukur kita menandakan bahwa kita sangat positif thinking pada sang pemilik alam semesta. Hubungan horizontal, kamu dan dia ini termasuk hubungan horizontal antara umat dengan umat atau manusia dengan manusia, anak manusia ya. Jangan suka mempermainkan hubungan. Kalau nanti seandainya kamu ngezai ya, orang ini pasti akan menyampaikan perasaannya, tetapi atau apapun itu, jangan mempermainkan hubungan apapun itu, termasuk pertemanan, percintaan dan lain sebagainya, ataupun bisnis ya. Tetap optimis. Dan yang terakhir, kamu harus introspeksi diri. Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak pernah introspeksi diri, bisanya menyalahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Dunia ini akan damai kalau kita mulai dari diri kita sendiri, introspeksi di diri. Bukan berarti menyalahkan diri sendiri, tapi paling tidak memperbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat, memperbaiki sesuatu yang kurang baik seperti itu ya. Oke sahabat Kundes tentang dan jiwa, terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Apapun tetap melibatkan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita dalam mengambil keputusan atau langkah dalam hidup. Karena kita berwajiban berusaha saja, selebihnya Allah yang punya kuasa. Untuk membolak-balikkan hati manusia pun itu adalah kuasanya, termasuk tebaran kartu ini. Ya kan, hari ini dia nggak suka sama kamu, besok pagi bisa suka ya kan, dan 5 menit kemudian dia bilang putus, bisa 5 menit kemudian menyambung lagi. Seperti itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus diwajibkan untuk positif thinking pada Allah dan mencintai apapun yang ada di dunia karena Allah, karena kuasanya pada Allah. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha menjaga, merawat ya kan, tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap jadi orang baik, dan pernah melampaui batas dalam menjalani hubungan apapun itu. Optimis, positive thinking, ya, dan tetap jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.